Bab 818, Bayangan Pohon Suci Moro. Fang Lin muncul sangat tiba-tiba, setelah mengeksekusi jurus tubuh tanpa jejak yang sudah lama tidak digunakannya, diam-diam mendekati belakang pemuda berpakaian putih itu. Dengan tombak panjang di tangan dan aura pembunuh yang menyelimutinya, mata Fang Lin memancarkan sedikit niat dingin, berencana untuk mengalahkan pemuda berpakaian putih itu dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau saja dia adalah seniman bela diri Spirit Vayne biasa, dia sama sekali tidak akan mampu mendeteksi kedatangan Fang Lin, dan kalaupun dia mendeteksinya, dalam jarak sedekat itu, tidak akan ada waktu atau kesempatan untuk bereaksi terhadap serangan kuat Fang Lin. Tetapi kali ini Fang Lin salah perhitungan. Kau pikir aku tidak tahu? Pemuda berpakaian putih itu mengeluarkan nada acuh tak acuh, dan pada saat tombak kuno itu menyerang, dia meraih pergelangan tangan Fang Lin dengan satu gerakan cepat. Wajah Fang Lin berubah tiba-tiba. Setelah kehilangan keuntungannya, ia mencoba menarik diri dan mundur, hanya untuk menemukan bahwa pemuda berpakaian putih itu memiliki kekuatan yang luar biasa, menggenggam pergelangan tangannya erat-erat seperti lingkaran besi. Enyahlah! Teriak Fang Lin dengan marah, tombak kuno di tangannya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Bahkan dengan senjata suci sekalipun, sayang sekali kekuatanmu terlalu lemah, cibir pemuda berbaju putih itu. Mata roh di dahinya terbuka dan penampakan pohon kuno penggembala langit muncul, menyelimuti pemuda berbaju putih di bawah pohon kuno itu. Bang! Aura pembunuh dari tombak kuno itu meletus, mencurahkan seluruh kekuatannya pada pohon kuno merumput langit yang muncul, namun gagal melukai pemuda berpakaian putih itu sedikitpun. Sialan, bagaimana mungkin bocah cantik ini menjadi begitu kuat? Seru ginseng mayat berusia 1000 tahun itu, matanya bergerak-gerak seolah-olah sedang mempertimbangkan untuk melarikan diri dengan cepat. Fang Lin memegang tombak kuno itu, menatap pemuda berpakaian putih itu dengan tatapan dingin, terutama fokus pada penampakan pohon kuno yang berputar-putar di sekelilingnya, merasa agak berat hati. Pemuda berpakaian putih itu berkibar, dengan penampakan pohon kuno yang berputar di sekelilingnya, ia menatap Fang Lin dan ginseng bangkai berusia 1000 tahun itu dengan acuh tak acuh. Kalian berdua, identik satu sama lain, meskipun aku tidak tahu mengapa, tetapi begitu aku mengurus kalian berdua, semuanya pasti akan menjadi jelas, kata pemuda berpakaian putih itu. Fang Lin menggertakkan giginya diam-diam, mengakui dalam hati bahwa dia memang telah membuat beberapa kesalahan perhitungan, kekuatan pemuda berpakaian putih itu tak disangka-sangka sangat hebat, dan sepertinya dia telah menahan diri saat Kaisar Xuan bertemu dengannya dan ginseng mayat berusia 1000 tahun sebelumnya. Kali ini, meski mereka berdua bekerja sama untuk mengejutkan pemuda berpakaian putih itu, dia tetap bisa mengetahui rencana mereka. Hari ini, kau pasti mati, seru Fang Lin. Meskipun ada beberapa kesalahan, rencana tak selalu bisa mengikuti perubahan, dan setelah sampai sejauh ini, ia tak punya pilihan selain terus maju. Skenario terbaik, ia bisa membunuh pemuda berbaju putih itu, kalaupun tidak, ada cara untuk menyelamatkan diri dan pergi. Benar sekali, kau pasti mati. Aku pasti akan menghajarmu sampai kau mencabut gigimu dari tanah, kata ginseng mayat berusia 1000 tahun itu, berubah dalam sekejap, benar-benar menyerupai pemuda berpakaian putih. Melihat hal itu, alis pemuda berbaju putih langsung berkerut, merasa makin bingung. Fang Lin mengagumi teknik itu dalam hati, kemampuan transformasi ginseng mayat berusia 1000 tahun ini benar-benar hebat. Setelah mengambil bentuk seorang pemuda berpakaian putih, sudah waktunya untuk pertunjukan yang bagus. Lihatlah, jiwa pohon tua yang terjerat, dari guru besar ini. Teriak ginseng bangkai yang berusia 1000 tahun itu, dan di atas kepalanya juga, penampakan pohon tua muncul, menghantam dengan keras ke arah pemuda berpakaian putih itu. Konyol, ejek pemuda berbaju putih itu. Penampakan pohon kuno di sekujur tubuhnya tak tergoyahkan bagai gunung, tak terpengaruh oleh kedatangan ginseng mayat. Terdengar suara dentuman benda tumpul, dan lelaki muda berpakaian putih itu tetap tak bergerak, penampakan pohon kuno yang menyelimuti tubuhnya masih utuh, hanya sedikit redup. Sementara itu, penampakan pohon kuno yang dipanggil oleh ginseng mayat berusia 1000 tahun telah hancur total, gagal menembus pertahanan pemuda berbaju putih. Kau mungkin bisa meniru teknikku, tapi kau tidak bisa meniru kekuatanku yang sebenarnya, pemuda berpakaian putih itu menyatakan, dengan auranya yang semakin kuat, samar-samar mencapai level tulang roh. Mendengar ini, ekspresi Fang Lin menjadi gelap, karena pemuda berpakaian putih itu ternyata adalah kuda hitam, yang memiliki kekuatan luar biasa.
Sekarang tampaknya volume sisa tertinggi pasti ada padamu. Pemuda berpakaian putih itu menatap Fang Lin, seringai diwarnai ejekan di sudut mulutnya. Memangnya kenapa kalau begitu? Fang Lin menjawab dengan dingin. Pemuda berbaju putih itu menggelengkan kepalanya pelan, aku hanya merasa aneh. Dengan kemampuanmu, bagaimana kau bisa menjadi penerus Istana Suci? Mungkinkah selama bertahun-tahun, standar penerimaan penerus di Istana Suci telah jatuh begitu rendah? Kata-kata itu merupakan perwujudan penghinaan langsung terhadap Fang Lin, karena pemuda berpakaian putih itu percaya bahwa kemampuan Fang Lin jauh dari cukup untuk menjadi penerus Istana Suci. Fang Lin mencibir, lalu bagaimana denganmu? Kenapa kau tidak menggunakan seni bela diri dari Aula Suci tertinggi? Kau belum mempelajarinya, atau kau memang tidak berani menggunakannya? Pemuda berpakaian putih itu tetap tenang, mengulurkan tangan untuk meraih langsung ke arah Fang Lin. Kenapa aku harus menggunakan ilmu bela diri Aula Suci tertinggi untuk menghadapimu? Tanya pemuda berbaju putih itu. Tangannya, yang membawa gelombang kekuatan batin yang dahsyat, seakan ingin menindas Fang Lin dalam sekali serang. Fang Lin tidak berani ceroboh, menggenggam tombak kuno itu dan mengerahkan kekuatan aslinya. Ledakan, rambut merah dan pupil mata merah tua muncul lagi pada Fang Lin, niat membunuh yang mengerikan memenuhi seluruh tubuhnya, dan tombak kuno itu bahkan meledak dengan aura yang sangat mengerikan. Bunuh! Fang Lin meraung. Tombak kuno itu menusuk ke depan, mengarah langsung ke tangan raksasa setinggi langit yang melolong ke arahnya. Disertai hawa membunuh yang dahsyat, tombak kuno itu beradu dengan tangan raksasa itu, bagai benturan langit dan bumi, bagai konfrontasi antara air dan api. Fang Lin memuntahkan darah dari mulutnya, tetapi keganasan di matanya menjadi lebih intens, seolah-olah dipengaruhi oleh tombak kuno. Fang Lin tampaknya bersedia mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran melawan pemuda berpakaian putih. Mencari kematian. Wajah pemuda berpakaian putih itu menjadi gelap, bayangan pohon tua terbang keluar, dengan cabang-cabang dan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke bawah. Dilindungi oleh aura pembunuh, ranting-ranting dan dedaunan yang berserakan terus-menerus menghantam lingkungan sekitar Fang Lin, semuanya terhalang oleh aura pembunuh. Hantu pohon kuno, yang membawa kekuatan dahsyat seolah berasal dari zaman kuno, muncul tepat di atas Fang Lin. Bahkan sebelum turun, momentum yang dahsyat itu telah menyebabkan Fang Lin merasakan sakit yang luar biasa dan hebat di sekujur tubuhnya, seakan-akan ia berada di ambang kehancuran. Pohon Suci Moro. Fang Lin, darah mengucur dari mulutnya, mengucapkan nama pohon kuno itu sambil menggertakkan giginya. Mengenal pohon ini menunjukkan suatu pemahaman. Mati di bawah pohon Suci Moro adalah kematian yang pantas, kata pemuda berbaju putih itu sambil tersenyum. Bahkan dengan tombak kuno di tangan, kekuatan pohon Suci Moro terlalu kuat. Jika ranah Fang Lin sedikit lebih tinggi, mungkin dia bisa melawan. Namun saat itu, situasinya sedang kritis, dan dia akan ditekan oleh pohon Suci Moro. Tanpa ragu sedikit pun, Fang Lin menamparkan tas Istana Sembilan dan mengeluarkan pedang panjang berwarna darah, bermaksud menggunakan kekuatan dua senjata suci untuk melawan penindasan pohon Suci Moro. Namun tepat pada saat itu, ginseng mayat berusia 1000 tahun itu mengeluarkan teriakan keras, dan tiba-tiba berubah wujud menjadi Raja Iblis kura-kura raksasa. Sialan, aku mempertaruhkan segalanya. Ginseng bangkai yang telah berubah menjadi kura-kura raksasa itu menghantamkan tubuhnya yang besar dengan keras ke bayangan pohon Suci Moro. Bab 819, Pemuda lolos dari masalah. Memanfaatkan kesempatan saat hantu pohon Suci Moro hampir hancur akibat benturan dengan kura-kura raksasa, Fang Lin mengeluarkan raungan yang menggelegar, mencengkeram tombak kunonya, dan langsung menyerang hantu pohon Suci Moro. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, hantu pohon Suci Moro akhirnya tak mampu lagi bertahan, ia ditembus oleh tombak kuno dan lenyap menjadi titik-titik cahaya. Bukan hanya itu saja, Fang Lin yang masih mencengkeram tombaknya dan memancarkan aura pembunuh bagaikan binatang buas, menerjang ke arah pemuda berjubah putih itu. Wajah pemuda berjubah putih itu menunjukkan kengerian, tetapi yang lebih mengerikan lagi, gelap dan muram. Saat ia hendak menggunakan jurus mautnya untuk menekan lawannya, 3 paku penghapus jiwa yang tertanam di dadanya tiba-tiba bereaksi. Puff! Seteguk darah hitam menyembur keluar, mengotori pakaian pemuda berjubah putih yang tadinya tak lagi bersih, kini dipenuhi bercak darah. Melihat hal itu, Fang Lin tahu bahwa pemuda berjubah putih itu sedang tidak dalam kondisi baik,
dan hasratnya untuk membunuh pun membuncah, berniat membunuhnya dalam satu gerakan. Kau ingin membunuhku? Kau tidak cukup kuat. Meskipun pemuda berjubah putih itu memuntahkan darah, tetap saja tidak ada sedikit pun kepanikan. Ia menepuk dahinya, dan sebuah peti mati tembaga berkarat hijau terlempar keluar. Terdengar suara dentang keras saat tombak kuno itu menghantam peti mati tembaga berkarat hijau dengan keras, menyebabkan peti mati itu bergetar dan melepaskan gelombang energi yang mengerikan. Fang Lin meludahkan darah, terhuyung ke belakang, sementara pemuda berjubah putih itu juga meludahkan 2 suap darah hitam, wajahnya memperlihatkan rasa sakit yang lebih hebat. Peti mati tembaga berkarat hijau itu mundur sedikit, dan di bawah kendali pemuda berjubah putih, peti itu kembali maju ke arah Fang Lin dengan momentum yang luar biasa. Fang Lin, tubuhnya dikelilingi oleh energi gelap yang berputar-putar, mengenakan baju perang kilin, menggenggam tombak kunonya, dan terus bertarung dengan ganas melawan peti mati tembaga berkarat hijau. Ginseng bangkai 1000 tahun telah kembali ke wujud aslinya, tergeletak di tanah, terengah-engah, jelas tidak membantu Fang Lin saat ini. Sialan, tuan ini benar-benar kelelahan kali ini. Mungkin butuh 3-5 bulan untuk pulih, umpat ginseng mayat 1000 tahun dengan lemah. Pemuda berjubah putih itu, melihat tekad Fang Lin yang kuat, bahkan mampu melawan peti mati tembaga kesayangannya, merasa terkejut, tetapi juga mulai mempertimbangkan untuk mundur. Meskipun pemuda berjubah putih itu masih memiliki kartu truf dan gerakan mematikan yang belum dia gunakan, dan yakin bahwa begitu dia melepaskan kekuatan aslinya, dia bisa mengalahkan Fang Lin. 3 paku jiwa yang hilang di dadanya terlalu mematikan, membuatnya tak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Semakin lama ia bertarung, semakin parah efek paku jiwa yang hilang. Hanya dengan membebaskan dirinya dari belenggu paku kehilangan jiwa, pemuda berjubah putih itu dapat bertarung sesungguhnya tanpa keraguan apapun. Jelas, sekarang bukan saat terbaik bagi pemuda berjubah putih untuk bertarung habis-habisan, dan mundur adalah pilihan paling bijaksana. Hari ini, aku akan mengampunimu. Simpanlah Supreme Remnant volume dengan aman untukku, karena aku akan datang mengambilnya sendiri, kata pemuda berjubah putih itu dengan dingin. Berpikir untuk pergi. Apa kau pikir kau bisa? Fang Lin tertawa terbahak-bahak, menamparkan tas istana 9, dan 81 tungku pil meledak, menghalangi setiap jalan mundur pemuda berjubah putih itu. Ke-81 tungku pil ini diperoleh Fang Lin dari 9 kantong istana keturunan Master Aula ini, karena 81 tungku pil asli yang diperolehnya dari menara tiang pil telah hancur total selama pertempuran hidup dan mati dengan Kaisar Xuan. Melihat ini, mata pemuda berjubah putih itu menjadi gelap. Ia memanggil kembali peti mati tembaga berkarat hijau itu, berniat membuat jalan dengan peti mati itu untuk menerobos dengan paksa. Bentuk susunan, teriak Fang Lin, dan 81 tungku pil langsung membentuk susunan alam semesta 100 kuali, dengan api berkobar di dalam setiap tungku. Api membumbung tinggi ke angkasa, 81 tungku pil mulai berputar, menjebak pemuda berjubah putih di dalam formasi, membuatnya sulit baginya untuk menemukan kesempatan menerobos. Kau pikir ini akan mengurungku? Naif sekali. Pemuda berbaju putih itu mencengkeram dadanya ketika peti mati tembaga berpatina hijau itu tiba-tiba terbuka. Dari dalam peti mati itu muncullah bibit yang memancarkan fluktuasi yang sangat menakjubkan. Bagaimana mungkin? Kau benar-benar memiliki bibit pohon suci Moro. Fang Lin sangat terkejut dan merasa sangat sulit mempercayainya. Pohon suci Moro adalah pohon suci zaman dahulu kala, yang dipenuhi kekuatan alam luar biasa, yang masing-masing membutuhkan 10.000 tahun untuk tumbuh sepenuhnya. Bahwa pemuda berpakaian putih itu benar-benar memiliki bibit pohon suci Moro merupakan keberuntungan yang sangat menantang surga. Saat bibit pohon suci Moro muncul, terjadilah getaran dahsyat, dan 81 tungku pil langsung terpengaruh, tidak mampu mempertahankan formasi dan berserakan tak beraturan. Ayo pergi. Pemuda berpakaian putih itu melangkah langsung ke peti mati tembaga patina hijau, memegang bibit pohon suci Moro, dan bergegas keluar dari susunan alam semesta 100 kuali, terbang ke kejauhan. Fang Lin ingin menghentikannya, tetapi ia tak berdaya. Belum lagi kekuatan tak terduga dari peti mati tembaga patina hijau itu, bibit pohon suci Moro sendiri memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Sayang sekali, gumam Fang Lin sambil memasukkan tombak kuno itu kembali ke dalam tas istana 9, penampilannya kembali normal. Dengan lambaian tangannya, 81 tungku pil terbang kembali kepadanya, dan Fang Lin menyimpannya. Kali ini,
rencananya gagal. Namun itu bukanlah kekalahan total, setidaknya dia telah menyelidiki sejauh mana kekuatan pemuda berbaju putih itu. Membayangkan pemuda berbaju putih memiliki bibit pohon suci Moro saja sudah membuat kepala Fang Lin pusing. Awalnya ia mengira kekuatan pemuda itu berasal dari peti mati aneh, tetapi ia tidak menyangka pemuda itu memiliki sesuatu yang seaneh bibit pohon suci Moro. Selain harta karun, kekuatan pemuda berbaju putih itu sendiri juga sangat tangguh. Meskipun ia belum memasuki ranah tulang roh, ia tidak jauh lebih lemah daripada mereka yang kuat di ranah itu. Perbedaan terbesar antara Fang Lin dan pemuda berbaju putih terletak pada ranah mereka masing-masing. Jika Fang Lin menghadapinya pada level yang sama, bahkan jika lawannya memiliki bibit pohon suci Moro, Fang Lin yakin ia bisa mengalahkannya. Namun, mungkin juga pemuda berbaju putih itu masih menahan diri, terutama karena Fang Lin telah melihat 3 paku hitam itu. Kemungkinan besar, ketiga paku hitam itu memengaruhi kekuatan pemuda itu. Jika ke-12 keturunan Aula Suci tertinggi semuanya sama anehnya dengan dia, maka ini benar-benar akan merepotkan, kata Fang Lin sambil tersenyum kecut sambil melirik ginseng mayat berusia 1000 tahun yang tergeletak di tanah, berpura-pura mati. Berhentilah berpura-pura, kau melakukannya dengan cukup baik kali ini, kata Fang Lin. Begitu mendengarnya, ginseng mayat berusia 1000 tahun itu langsung bangkit dari tanah dengan ekspresi puas. Tentu saja, dengan kecerdasan dan keberanian seperti milikku, jika bocah tampan itu tidak berlari secepat itu, aku akan membuatnya berlutut dan memohon belas kasihan. Fang Lin memarahi, sadarlah, kau benar-benar percaya pujian itu. Kita kalah telak kali ini, bocah tampan itu terlalu kuat. Kita akan menghadapinya lain kali. Dengan itu, Fang Lin melemparkan ramuan obat kuno berusia ribuan tahun ke ginseng mayat. Ginseng mayat 1000 tahun langsung kesal, nak, apa kau tidak punya ramuan obat berusia 10.000 tahun? Kenapa kau memberiku ini? Fang Lin tertawa, siapa bilang aku akan memberimu ramuan obat kuno 10 milenium? Kau sendiri baru hidup 1 milenium, kan? Memimpikannya ramuan obat kuno 10 milenium. Imajinasi saja. Ginseng mayat 1000 tahun sangat marah. Ia mengira akan menikmati ramuan obat berusia 10.000 tahun, tetapi tanpa diduga, Fang Lin berhasil mengelabuinya. Siapa bilang orang hebat ini cuma hidup 1000 tahun? Aku sudah, ginseng mayat mulai membalas dengan marah, tetapi kemudian berhenti di tengah jalan, menahan diri. Alis Fang Lin berkedut, seolah-olah dia menangkap sesuatu, tetapi dia memilih untuk tidak mendesak lebih jauh. Bab 820, Hukuman. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu dengan tenang. Bermandikan seberkas cahaya, Fang Lin, yang diam-diam berkultivasi di atas gunung terpencil, langsung dibawa pergi dari kawasan terlarang alkimia kuno. Waktunya untuk berangkat telah tiba. Bukan hanya Fang Lin, keturunan Master Aula lainnya, yang masih berada di kawasan terlarang alkimia kuno, semuanya diangkut keluar oleh cahaya penuntun, kembali ke aula mereka masing-masing. Sekalipun ada yang tidak bersedia dan ingin tinggal lebih lama di kawasan terlarang alkimia kuno, itu mustahil, waktunya telah tiba, dan betapapun enggannya mereka semua telah terbawa oleh cahaya penuntun. Hanya satu orang yang menjadi pengecualian. Itu adalah pemuda berpakaian putih. Karena dia bukan anggota aula manapun dan terbangun di dalam daerah terlarang alkimia kuno, tak ada cahaya penuntun yang menyinarinya. Biasanya, dia akan ditinggalkan di dalam area terlarang alkimia kuno. Namun, seberkas cahaya lain turun dan membawa pemuda berpakaian putih itu pergi. Di dalam balai kota utara, sosok Fang Lin muncul di dalam sebuah formasi, Ye Mengxian dan beberapa tetua balai kota utara telah menunggu lama. Kau kembali, kata Ye Mengxian, ekspresinya menunjukkan campuran antara kerumitan dan ketidakberdayaan. Bukan hanya dia, para tetua lainnya juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Fang Lin melangkah keluar dari barisan dan langsung menyadari ada yang aneh pada Ye Mengxian dan yang lainnya. Ia bertanya, apakah guru dan para tetua tidak menyambut kepulanganku? Ye Mengxian menggelengkan kepalanya. Bukan itu masalahnya. Hanya saja, apa yang kau lakukan di dalam area terlarang alkimia kuno agak keterlaluan, dan balai kota utara kita sekarang menghadapi banyak tekanan karenanya. Fang Lin tertegun sejenak, lalu ia mengerti maksud Ye Mengxian. Ia menyentuh hidungnya, malu, dan berkata, karena aku sudah mengambilnya, haruskah aku mengembalikan barang-barang itu? Ye Mengxian tak kuasa menahan senyum masam. Tentu saja,
mereka tidak perlu dikembalikan. Hanya saja, amarah 10 Master Aula itu masih perlu diredakan. Sepertinya guru sudah punya rencana. Murid itu jadi tenang, kata Fang Lin sambil membungkuk dengan tangan tergenggam. Bibir Ye Mengxian melengkung membentuk senyum penuh arti. Memang ada rencana, tapi kau harus sedikit bersabar. Mendengar ini, wajah Fang Lin langsung berubah masam. Tuan, saya baru saja kembali dari daerah terlarang alkimia kuno dan telah melalui banyak kesulitan. Haruskah saya menanggung lebih banyak penderitaan? Bukankah itu sama saja dengan mengorbankan nyawa saya? Para tetua Balai Kota Utara angkat bicara dengan nada kesal. Kalau saja kalian tidak sembrono, kita tidak akan berada dalam kekacauan ini. Tahukah kalian bahwa para kepala balai itu bahkan mengancam akan menyerang Balai Kota Utara beberapa hari yang lalu? Mendengar ini, Fang Lin merasa sakit kepala. Ia tidak menyangka tindakannya akan berakibat separah itu. Saat itu, Fang Lin sempat berpikir bahwa mencuri 9 tas istana dari keturunan Master Aula itu mungkin akan menimbulkan masalah. Tetapi ia berpikir, mengingat status para Master Aula ini, mereka tidak akan mengincarnya secara pribadi. Bahkan jika ada masalah, dengan Master Ye Mengxian, sang Master Aula, yang melindunginya, hal itu tidak akan memengaruhinya. Sekarang tampaknya Fang Lin masih terlalu sedikit tahu tentang 32 Aula. Ini adalah kesempatan untuk mengincar Balai Kota Utara, dan bagaimana mungkin 10 kepala Aula itu melewatkannya. Sekarang sudah ada cara untuk menghadapimu. Kau akan dikirim ke sumur pil abis dan ditahan selama 100 hari sebelum dibebaskan, Ye Mengxian mengumumkan. Mendengar Ye Mengxian menyebut-nyebut sumur pil jurang, beberapa tetua Balai Kota Utara semuanya menunjukkan kekhawatiran di wajah mereka. Sumur pil abis. Tempat apa itu? Apakah berbahaya? Tanya Fang Lin. Ye Mengxian berkata, itu tempat berbahaya di mana ki bumi sering memancar keluar. Bagi penyuling pil dengan kekuatan seni bela diri yang tidak memadai, memasuki sumur pil abis sangat berbahaya. Tapi bagimu, tinggal di sana selama 100 hari seharusnya tidak menjadi masalah. Mendengar ini, kekhawatiran Fang Lin sirna. Jika itu hanya tempat berbahaya di mana ki bumi memancar, ia memang tidak akan berada dalam bahaya. Namun, sumur pil abis yang akan kau kunjungi kali ini cukup istimewa. Beberapa penyuling pil pernah terkunci di sana sebelumnya, dan mereka menghilang secara misterius. Nada bicara Ye Mengxian berubah. Menghilang secara misterius. Fang Lin mengerutkan kening. Ye Mengxian melirik Fang Lin dan melanjutkan, memang, menghilang secara misterius. Tidak ada yang aneh di bawah sumur pil abis, tetapi para penyuling pil itu tidak meninggalkan jejak sama sekali, seolah-olah mereka telah menguap dari dunia ini, dan hingga hari ini, tidak ada petunjuk atau petunjuk. Setelah jeda, Ye Mengxian menambahkan, namun, insiden seperti itu hanya terjadi 3 kali. Mungkin kau beruntung dan tidak mengalami kemalangan seperti itu, dan kau bisa keluar dari sumur pil abis tanpa cedera. Fang Lin berkata sambil meringis, tidak bisakah aku tidak masuk saja? Ye Mengxian menghela napas dan menggelengkan kepalanya, ini sudah hukuman paling ringan untukmu. Meskipun kau bisa melakukan apa saja di dalam area terlarang alkimia kuno, 10 Master Aula ini telah bekerja sama untuk menghadapimu. Bahkan jika aku meminta bantuan dari tetua, hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Mendengar ini, Fang Lin tahu dia harus pergi ke sumur pil abis. Meskipun hilangnya orang-orang misterius itu agak menakutkan, Fang Lin yakin nasibnya tidak seburuk itu. Jika dia benar-benar tinggal selama 100 hari, semuanya akan baik-baik saja setelah dia keluar. Kau tidak akan memaksaku pergi sekarang, kan? Kata Fang Lin. Paling lama 10 hari. Setelah 10 hari, kalian akan diantar ke sumur pil abis, jawab Ye Mengxian. Fang Lin mengangguk. 10 hari sudah cukup untuk beristirahat dan bersiap. Ngomong-ngomong, Tuan, ini tulang-tulang Qin Yu. Tolong suruh seseorang mengembalikannya, kata Fang Lin sambil menyerahkan kotak kayu berisi jasad Qin Yu kepada Ye Mengxian. Ye Mengxian mengangguk. Sekembalinya ke kediamannya, banyak penyuling pil datang mengunjungi Fang Lin, tetapi dia menolak bertemu satu pun dari mereka, dan mengusir mereka semua. Dengan lambaian tangannya, ia melepaskan dugunian dari aula suci tertinggi. Gadis malang itu hanya keluar untuk menghirup udara segar selama 2 bulan terakhir di daerah terlarang alkimia kuno, karena sangat bosan. Fang Lin memberitahu Dugunian tentang rencananya untuk memenjarakannya di sumur pil jurang.
Setelah mendengarkan, Du Gunian melirik Fang Lin dan tertawa, kau hanya bisa menyalahkan tindakan gegabahmu ini. Sepertinya hukuman akhirnya akan datang padamu, iya. Fang Lin tersenyum kecut, dan kau malah meremehkan situasi ini. Bagaimana kalau aku menghilang di sumur pil abis? Kita lihat saja nanti, apa kau tidak khawatir? Senyum Du Gunian memudar, dan dia tampak khawatir. Kalau tidak, lebih baik kita pikirkan hal lain, jangan pergi ke sumur pil abis, saran Du Gunian. Ia tidak ingin Fang Lin benar-benar lenyap di sumur pil abis. Fang Lin menggelengkan kepalanya, kalau ada cara lain, Tuan Ye pasti sudah mempertimbangkannya. Ini semua karena beberapa master balai sedang mengincarku bersama-sama. Aku harus menerima takdirku, kecuali aku menyelinap pergi dari balai kota utara. Tapi kalau begitu, aku akan masuk daftar hitam aliansi pil. Begitu aku berada di sumur pil abis, kau tingdewa di balai kota utara dan tunggu kepulanganku, kata Fang Lin kepada Du Gunian, tampak sangat santai tanpa banyak kekhawatiran. Du Gunian ingin menemani Fang Lin, tetapi kali ini dia menolak mentah-mentah dan bersikeras agar Fang Lin tinggal di balai kota utara. Tak berdaya, Du Gunian terpaksa menurut. Pada hari ke-10, orang-orang yang akan mengawal Fang Lin tiba. Bab 821, Sumur Pil Jurang. Penjahat Fang Lin, nekat dan lancang, kami diperintahkan datang ke sini untuk mengawal Fang Lin ke sumur pil abis. Dua pengurus aliansi pil tiba, keduanya memancarkan aura yang luar biasa, wajah mereka dipenuhi dengan kesombongan yang dingin. Di hadapan kedua pria ini, Fang Lin berdiri dengan kepala tertunduk, mengambil sikap yang sangat rendah hati. Apakah kamu Fang Lin? Tanya pria parubaya berpakaian abu-abu, menatap Fang Lin dengan acuh tak acuh. Memang benar dia muridnya, jawab Fang Lin sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Pakailah jejak dosa, dan ikuti kami, kata pria parubaya berpakaian abu-abu itu, sambil menyerahkan jejak dosa hitam kepada Fang Lin. Yang disebut jejak dosa adalah sesuatu yang hanya boleh dikenakan oleh penyuling pil yang telah berbuat salah. Setelah mengenakan jejak dosa, seseorang tidak dapat menggunakan lencana penyuling pil mereka, dan kemanapun mereka pergi, mereka akan berada di bawah pengawasan ketat aliansi pil. Fang Lin menerimanya dalam diam, sambil berpikir, kalau dia harus memakainya, biarlah begitu, lalu mengalungkan jejak dosa itu di lehernya. Pada saat itu, Ye Mengxian berkata, aku akan mengantar Fang Lin ke sana secara pribadi. Mendengar ini, ekspresi kedua pria parubaya itu sedikit berubah. Tuan Ye, penjahat itu bisa dikawal oleh kami berdua, Tuan Ye tidak perlu repot-repot pergi ke sana sendiri, kata pria parubaya lainnya yang berjubah hijau. Tidak perlu berdiskusi lebih lanjut, aku harus mengantarnya sendiri, kata Ye Mengxian dengan nada tegas dan tidak berniat bernegosiasi dengan kedua pria itu. Kedua pria parubaya itu benar-benar kehabisan pilihan saat ini dan menggertakkan gigi dalam hati. Jika Ye Mengxian mengawal Fang Lin, tipu daya licik apapun yang ingin mereka mainkan pada Fang Lin secara diam-diam akan mustahil. Ye Mengxian, tentu saja, dapat melihat bahwa kedua orang ini mungkin mencoba melakukan sesuatu kepada Fang Lin selama pengawalan, itulah sebabnya dia bersikeras melakukannya sendiri, untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi. Setelah merenung sejenak, Fang Lin pun mengerti mengapa Ye Mengxian bersikeras mengantarnya sendiri, merasakan gelombang kehangatan di hatinya, dan dia cukup berterima kasih kepada Ye Mengxian. Ayo pergi, kata Ye Mengxian sambil menatap Fang Lin dan melambaikan tangannya. Fang Lin melirik ke arah Du Gunian yang tak jauh darinya, yang tengah menatapnya dengan wajah penuh kekhawatiran, matanya juga dipenuhi dengan keengganan. Fang Lin tersenyum tipis padanya, memberi isyarat bahwa dia tidak perlu khawatir. Setelah itu, kedua pria parubaya itu, bersama Ye Mengxian, mengantar Fang Lin meninggalkan balai kota utara, menuju sumur pil abis. Sumur pil abis, ada beberapa lokasi dalam aliansi pil, yang sebelumnya digunakan untuk menambang berbagai batu kristal bawah tanah yang langka. Sekarang, beberapa sumur pil abis tersebut telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan digunakan untuk mengurung penyuling pil yang telah melakukan kejahatan. Dan sumur pil abis tertentu yang hendak didatangi Fang Lin adalah yang paling istimewa di antara beberapa sumur lainnya. Dahulu kala ada 3 orang penyuling pil yang dikurung di sumur pil ini, semuanya menghilang ke dalam sumur tanpa jejak, tidak meninggalkan satu pun petunjuk, dan tidak terlihat hingga hari ini. Kejadian mengerikan ini terjadi 3 kali berturut-turut,
menyebabkan beberapa anggota tingkat tinggi dari aliansi pil menaruh perhatian khusus pada sumur pil ini, yang bahkan pernah disegel karena insiden tersebut. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, sumur pil ini dibuka lagi beberapa dekade yang lalu dan masih digunakan untuk mengurung penyuling pil yang bersalah, meskipun tidak ada lagi laporan tentang orang hilang dalam sumur tersebut sejak saat itu. Kali ini, Fang Lin juga akan dijebloskan ke dalam sumur pil jurang yang misterius itu. Ye Mengxian pernah mencoba bernegosiasi, tetapi selusin Master Aula bersikeras pada pendirian mereka, bersikeras agar Fang Lin dikurung di sumur pil jurang itu. Jika tidak, mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Dengan ini, Ye Mengxian tidak punya pilihan lain, dan dia tidak bisa merepotkan kakeknya, Tetua Tiankui, atas masalah sepele seperti itu. Keheningan menyelimuti perjalanan. Dengan pengawalan pribadi Ye Mengxian, kedua pria parubaya itu tak punya kesempatan untuk berbuat apapun pada Fang Lin. 5 hari kemudian, mereka tiba di lokasi sumur pil abis. Itu adalah sebuah lembah, dikelilingi oleh pegunungan, dan sumur pil abis tersembunyi jauh di dalam lembah, sangat tersembunyi. 2 menara putih dibangun di puncak gunung di kedua sisi, keduanya ditandai dengan lambang aliansi pil, jelas merupakan struktur aliansi pil. Kami berdua akan bertanggung jawab menjagamu di sini. Setelah 100 hari, kau bisa menghapus tanda bersalahmu dan pergi sendiri, kata pria berbaju abu-abu itu kepada Fang Lin. Fang Lin cemberut dan melihat ke bawah ke lembah, dan memang melihat sebuah sumur, yang darinya terpancar aura dingin yang samar-samar. Ye Mengxian melirik kedua pria itu dan berkata, dia muridku. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya di sini, kalian berdua tahu akibatnya. Kata-kata ini merupakan ancaman dan peringatan yang tak tersamar, menyebabkan perubahan ekspresi pada kedua pria berbaju abu-abu itu. Mereka berdua adalah pengurus tingkat tinggi aliansi pil, tetapi hanya itu saja, pengurus. Meskipun mereka bagian dari eselon atas, mereka hanya bisa menerima perintah, dibebani pekerjaan kasar dan melelahkan seperti mengurus berbagai keperluan. Sebagai seorang kepala aula, Ye Mengxian adalah sosok yang tak berani mereka provokasi. Kini, menghadapi peringatan dan ancamannya, kedua pria itu tentu saja mengangguk patuh. Ye Mengxian menoleh ke Fang Lin dan berkata, kamu hanya perlu tinggal di sini selama 100 hari dan fokus pada kultivasi. Setelah 100 hari, aku akan datang ke sini untuk membawamu kembali ke Balai Kota Utara. Fang Lin mengangguk dan memberi hormat pada Ye Mengxian, terima kasih, guru, karena telah mengantarku sejauh ini. Baiklah, silakan, kata Ye Mengxian. Dengan itu, Fang Lin berbalik dan melompat ke kedalaman sumur pil abis. Saat dia jatuh, kedalaman sumur pil abis agak melampaui harapan Fang Lin, tetapi itu tidak mengejutkan, bagaimanapun juga, bagaimana itu bisa disebut jurang jika tidak dalam. Setelah Fang Lin memasuki sumur pil abis, Ye Mengxian juga pergi. Sebagai kepala Balai Kota Utara, ia memiliki banyak urusan yang harus diurus. Mengawal Fang Lin secara langsung ke sini sudah cukup istimewa, ia tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan pergi. Setelah Ye Mengxian pergi, kedua pria parubaya itu akhirnya menghela napas lega. Kini setelah Fang Lin memasuki sumur pil abis, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Mereka masing-masing memasuki salah satu menara tinggi, bersiap untuk berjaga selama 100 hari. Di bawah sumur pil abis, Fang Lin masih turun, sambil mendongak, ia hampir tak bisa lagi melihat langit dunia luar. Semakin dalam ia turun, semakin dingin udaranya. Namun, dengan fisiknya yang kuat dan vitalitasnya yang kuat, Fang Lin tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun bagi penyuling pil lain dengan fisik rata-rata, memasuki tempat seperti ini tentu akan menjadi siksaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, Fang Lin mendengar suara dengungan dari bawah, seolah-olah ada sesuatu yang meletus ke atas. Ki bumi. Fang Lin sedikit terkejut. Ia tak menyangka akan menemukan semburan ki bumi tepat setelah memasuki sumur pil abis, benar-benar pertanda buruk. Seketika, Fang Lin melepaskan kekuatan batinnya untuk melindungi tubuhnya. Ki bumi melonjak bagai gelombang pasang, menghantam Fang Lin dengan keras. Seluruh tubuhnya didorong ke atas oleh kekuatan-kekuatan batinnya, dan dadanya terasa sesak. Ki bumi ini sungguh kuat. Kalau lebih kuat lagi, aku khawatir aku sudah terluka, gumam Fang Lin dalam hati. Setelah ki bumi mereda, Fang Lin melanjutkan turunnya selama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, akhirnya mencapai dasar sumur.
Bab 822, Berita Berat. Sensasi saat kakinya menjejak tanah yang kokoh membuat hati Fang Lin sedikit rileks. Di sekelilingnya gelap gulita, nyaris tak ada cahaya, dan aura jahatnya luar biasa pekat. Jika orang biasa jatuh ke tempat ini, bahkan tanpa ki bumi yang meletus, mereka akan membeku dalam sekejap. Fang Lin mengalirkan kekuatan darah dan ki-nya, memastikan aura suram di sini tidak berpengaruh padanya, lalu mengeluarkan dua batu kristal yang memancarkan cahaya lembut, langsung mencerahkan ruangan. Ruang di bawah Pilwell tidak luas, terasa agak sesak, paling-paling hanya mampu menampung 4 atau 5 orang yang duduk bermeditasi. Fang Lin sedikit mengernyit saat melihat tulang patah di sudut. Ia mengambil tulang itu dengan hati-hati untuk memeriksanya dan mendapati bahwa itu bukanlah tulang manusia melainkan sepotong tulang binatang, mungkin milik binatang iblis yang telah mati di sini, sehingga hanya menyisakan sisa-sisanya saja. Membuang tulangnya, Fang Lin mengeluarkan bantal meditasi, meletakkannya di bawahnya, dan duduk bersila. Dia akan tinggal di sini selama 100 hari, waktunya tidak terlalu lama, tetapi juga tidak singkat. Selama tidak ada hal aneh yang terjadi, Fang Lin tidak perlu khawatir tentang apapun. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu dengan tenang. Selama bulan itu, Fang Lin menghadapi 3 letusan ki bumi, semuanya berhasil ia atasi dengan aman tanpa masalah apapun. Namun, selama sebulan itu, Fang Lin juga menemukan bahwa aura di bawah sumur pil jurang tidak cocok untuk kultivasi, karena sangat memperlambat kemajuan kultivasi seorang seniman bela diri, dan invasi aura jahat di sini ke dalam tubuh seseorang dapat menyebabkan lebih banyak masalah. Beruntungnya, Fang Lin mengolah mantra melintasi langit 9 kuali, yang meningkatkan wilayah kekuasaannya dengan menyerap tungku pil, sehingga ia dapat terhindar dari masalah-masalah ini. Di dalam tas 9 istana yang direbutnya dari beberapa keturunan Master Aula, terdapat banyak tungku pil berkualitas tinggi. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan saat ini, sudah waktunya untuk menyerap dan mengasimilasinya satu persatu. Setelah mengonsumsi 4 atau 5 tungku pil secara berturut-turut, Fang Lin merasakan peningkatan yang signifikan pada tingkat kekuatannya, tetapi dia belum berhasil menembus lapisan ke-8 asal surgawi. Bukan berarti Fang Lin tidak ingin menerobos, tetapi dia sudah mulai mempersiapkan diri untuk alam Spirit Vein. Jika Fang Lin benar-benar mengejar terobosan cepat, dia punya banyak cara untuk mencapainya, tetapi dengan melakukannya, dia tidak dapat menjamin kekuatan kultivasinya. Fang Lin sedang mempersiapkan diri untuk memasuki ranah Vena Roh, menekan ranahnya sendiri, untuk mengumpulkan lebih banyak, dengan tujuan membuka 72 meridian sebelum mencapai puncak lapisan ke-9 asal surgawi. Dengan mencapai ini, seperti mencapai batas sejati lapisan ke-10 elemen tanah, Fang Lin akan mencapai titik ekstrim sejati dari ranah asal surgawi. Setelah terobosan seperti itu ke dalam Spirit Vein, kekuatan Fang Lin akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dan akan sulit menemukan saingan di wilayah Spirit Vein. Tentu saja, cara kultivasi ini sangat sulit, membuka 72 meridian sebelum puncak lapisan ke-9 asal surgawi adalah sesuatu yang hanya sedikit orang, jika ada, yang berhasil mencapainya sepanjang masa. Biasanya, seniman bela diri hanya akan mulai membuka 72 meridian secara perlahan setelah mencapai lapisan ke-9 asal surgawi, terus maju hingga mereka sepenuhnya membukanya sebelum melangkah ke wilayah Vena Roh. Dan bagi Fang Lin saat ini, beberapa meridiannya telah dibuka, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum semuanya terbuka. Membuka 72 meridian yang tersumbat adalah proses yang panjang, terutama karena meridian-meridian ini tersumbat secara alami sejak lahir. Membukanya satu persatu membutuhkan upaya dan sumber daya yang sangat besar. Ada yang bertahan di alam ini selama puluhan tahun tanpa mampu melangkah ke alam nadi roh, dan ada pula yang terperangkap di dalamnya seumur hidup. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat Fang Lin tengah berkultivasi dalam diam, ki bumi meletus sekali lagi, menyerangnya dengan ganas seakan ingin mencabik-cabiknya. Fang Lin melompat, melindungi tubuhnya dengan kekuatan batinnya, tidak berusaha melawan ki bumi. Karena ki bumi sangat ganas, melawannya mungkin akan memicu letusan yang lebih kuat, jadi dia hanya perlu memastikan dirinya tidak terpengaruh olehnya. Ledakan. Namun kali ini, letusan ki bumi berbeda dari sebelumnya. Tanah di bawah sumur pil tiba-tiba retak, dan seekor kelabang raksasa muncul. Fang Lin tidak menunjukkan banyak kepanikan, hal-hal seperti itu memang kadang-kadang terjadi jauh di dalam sumur pil abis. Akan tetapi,
Jarang sekali binatang iblis muncul dari bawah sumur pil jurang, membuat Fang Lin agak sial saat menemuinya. Kelabang itu sangat besar, kakinya yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi tubuhnya menggeliat. Selain itu, kepulan asap hijau mengepul dari mulutnya. Tak perlu berpikir terlalu keras untuk tahu bahwa asap ini tak diragukan lagi beracun. Fang Lin menahan napas dan berkonsentrasi, menelan pil detoksifikasi. Kemudian, ia segera menggunakan tinju kilin, menghantamkannya dengan keras ke labang raksasa itu. Lipan itu jelas tidak menyangka akan bertemu manusia begitu ia muncul. Karena lengah dan mencoba membalas, ia langsung dihantam tinju Fang Lin, membuatnya menjerit kesakitan. 4 transformasi, lapisan ketiga. Setelah melancarkan pukulannya, Fang Lin kurang lebih menyadari besarnya ranah kelabang raksasa itu, yang sebanding dengan seorang seniman bela diri di lapisan ketiga vena roh klan manusia. Namun, baginya, ranah seperti itu hampir tidak layak dipertimbangkan. Tidak butuh waktu lama bagi Fang Lin untuk menangani kelabang itu. Melihat bangkai kelabang yang sangat besar itu, sebuah ide terlintas di benak Fang Lin, lalu dia menamparkan tas binatangnya, mengeluarkan 3 butir telur binatang. Ketiga telur binatang buas ini adalah hadiah dari Raja Semut Sisik Emas, yang berisi keturunan generasi berikutnya. Namun, telur-telur itu belum menetas. Namun Fang Lin mengetahui suatu metode untuk menggunakan bangkai binatang iblis sebagai inkubator guna menetaskan telur-telur binatang itu dengan cepat. Kini, bangkai kelabang raksasa ini tampak sempurna untuk tugas itu. Pertama, karena berada di level 4 transformasi, ia memiliki kekuatan dan daging yang cukup untuk membesarkan 3 telur binatang. Kedua, meskipun kelabang merupakan makhluk berbisa, ia termasuk dalam kategori serangga binatang iblis, sama seperti Raja Semut Sisik Emas, sehingga agak cocok. Tentu saja, apakah Fang Lin berhasil menetaskan 3 Raja Semut Sisik Emas kecil masih belum pasti, ia hanya bisa mencoba. Ia meletakkan 3 telur binatang itu ke dalam perut kelabang raksasa, membiarkan telur-telur itu menyerap daging dan darahnya. Fang Lin lalu duduk bersila di atas kepala kelabang, menunggu dengan tenang. Di luar, berita yang mengejutkan tiba-tiba tersebar. Kaisar Qin, Kaisar Tang, dan Kaisar Yuan bersama-sama mengumumkan dimulainya turnamen baru, pertarungan bakat 9 negara. Berita ini, yang awalnya hanya diketahui oleh beberapa orang terpilih, mengejutkan banyak orang karena ketiga kaisar besar itu bertindak begitu cepat. Pertarungan bakat 9 negara merupakan peperangan akbar yang melanda seluruh 9 negara, sebuah kontes yang ingin diikuti oleh setiap bakat muda. Siapapun yang berusia di bawah 40 tahun dapat berpartisipasi dalam pertarungan bakat 9 negara ini, dengan batasan usia yang sedikit lebih longgar daripada turnamen sebelumnya. Acara ini, yang diselenggarakan secara pribadi oleh ketiga kaisar, membuat seluruh 9 negara bergembira. Para jenius dan pahlawan semuanya mengasah pedang mereka, bersemangat untuk tampil menonjol dalam acara penting ini. Meskipun ajang bakat 9 negara telah dimulai, kompetisi sesungguhnya tidak akan langsung dimulai, kompetisi tersebut memerlukan waktu. Pertama, proses pendaftaran. Setiap individu dari 9 negara, bahkan seniman bela diri tunggal, dapat berpartisipasi. Pendaftaran akan berlangsung selama setengah tahun, dan setelah itu akan ditutup, menandakan dimulainya pertarungan sesungguhnya di antara para talenta. Bab 823. Pertempuran bakat 9 negara telah dimulai lagi. Apakah 9 negara akan mengalami perubahan drastis? Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti kobaran api yang dahsyat yang akan melanda seluruh 9 negara. Sebagai talenta dari keluargaku, tentu saja aku harus ikut serta, berjuang untuk bisa masuk dalam peringkat 100 teratas. Berhentilah menyombongkan diri. Semua talenta dari 9 negara akan berpartisipasi. Jumlah pesertanya sangat banyak. Lupakan soal masuk 100 besar, 10.000 besar saja sudah sulit. Konon, pertempuran bakat 9 negara kali ini berbeda dari sebelumnya, tapi aku tidak tahu apa bedanya. Sepertinya mereka ingin memilih 10 raja, yaitu 10 talenta terkuat. Apakah ada detail khusus tentang ke-10 raja ini? Tidak jelas. Mungkin ada hubungannya dengan 7 lautan. Berita tentang pertempuran talenta 9 negara hampir dalam semalam telah membuat seluruh 9 negara geger. Baru pada hari pertama dibukanya pendaftaran untuk penyelamatan jiwa, jumlah orang yang mendaftar untuk ikut serta luar biasa banyaknya. Di antara klan-klan besar dan kekuatan-kekuatan besar,
banyak jenius yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun muncul, demikian pula beberapa pertapa, semuanya untuk mengambil bagian dalam pertempuran bakat 9 negara. Tentu saja, banyak yang menyadari bahwa dalam pertempuran talenta 9 negara ini, mereka yang pada akhirnya akan menonjol mungkin adalah talenta-talenta dari 3 negara atas. Bagi yang lain, berhasil masuk 1000 besar saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Jika mereka bisa menembus 100 besar, mereka mungkin harus membakar dupa sebagai ucapan terima kasih. Bakat-bakat dari 3 negara atas terlalu mengerikan, terutama mereka yang lahir dari keluarga-keluarga besar dan kekuatan-kekuatan besar. Mereka tidak hanya memiliki bakat bawaan yang luar biasa, tetapi juga bimbingan dari guru-guru terkenal dan pengembangan sumber daya yang melimpah. Keunggulan yang melekat di dalamnya sungguh luar biasa. Pada dasarnya semua orang sepakat bahwa 10 raja terakhir akan berasal dari 3 negara atas, dan beberapa individu secara diam-diam dianggap sebagai salah satu dari 10 raja tersebut. Bukan berarti 3 kerajaan tengah dan 3 kerajaan bawah tidak akan menghasilkan bakat-bakat cemerlang, tetapi peluangnya terlalu tipis. 3 kerajaan tengah mungkin masih memiliki 1 atau 2 individu yang sangat kuat, tetapi bagi 3 kerajaan bawah, bakat-bakat yang disebut-sebut itu mungkin hanya akan berakhir sebagai lawan bagi yang lain. Tentu saja, dalam sejarah pertempuran bakat 9 negara, ada pula beberapa orang tak dikenal yang muncul sebagai salah satu yang terkuat, sebuah kebangkitan dari kaum yang tak diunggulkan. Namun, kejadian seperti itu jarang terjadi. Karena faktor lingkungan, bakat-bakat sejati sebagian besar berasal dari 3 negara atas. Di sebuah desa di daerah terpencil di 9 negara, seorang pemuda tegap dengan kapak penebang kayu bakar di punggungnya, di bawah tatapan mata penduduk desa, melambaikan tangan dengan senyum tulus dan percaya diri. Ia kemudian meninggalkan desa dan menuju masa depan yang tak terduga. Di lokasi lain, dikelilingi oleh kuburan kuno dan terpencil, berdiri sebuah pondok beratap jerami. Di dalam pondok itu tinggal seorang lelaki tua dan cucunya. Pergilah, ikutlah dalam pertempuran bakat 9 negara itu, dan tunjukkan pada dunia kekuatanmu, kata penggali kubur tua itu kepada cucunya. Sang cucu mengangguk, sambil membawa plakat peringatan orang tuanya, membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu, lalu berjalan meninggalkan makam yang sunyi itu. Dalam sebuah keluarga yang pernah merosot, seorang pemuda muncul dari tanah terlarang warisan keluarga. Meskipun kehilangan satu lengan, ia mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan dan menakjubkan sebagai gantinya. Lenganku mungkin putus, tapi aku telah memperoleh kekuatan untuk menjadi yang tertinggi. Pemuda berlengan satu itu mengepalkan tinjunya, sorot tekad terpancar di matanya. Saya harap kamu dapat membangkitkan kembali kejayaan klan kita dan benar-benar menonjol dalam pertempuran bakat 9 negara, sang tetua keluarga menginstruksikan kepada pemuda yang kehilangan lengan itu. Saya akan melakukannya, kata pemuda yang kehilangan lengannya itu lalu meninggalkan keluarga itu. Sementara seluruh 9 negara berkobar dengan kegembiraan atas pertarungan bakat, Fang Lin masih sendirian dan kedinginan di bawah sumur pil jurang, diam-diam menanggung hukumannya. Setengah dari periode 100 hari telah berlalu, dan bangkai kelabang raksasa telah mengering, darah dan saripatinya telah diserap oleh 3 telur binatang Raja Semut Sisik Emas. Pada saat ini, ketiga telur binatang itu samar-samar memancarkan cahaya keemasan dan memancarkan aura yang sangat kuat. Hati Fang Lin membara karena kegembiraan, mengetahui ketiga telur binatang akan menetas. 7 hari kemudian berlalu, bangkai kelabang raksasa itu membusuk seluruhnya, dan ketiga telur binatang itu mulai menetas perlahan di bawah tatapan penuh perhatian Fang Lin. 3 semut sisik emas kecil muncul, masing-masing seukuran batu giling, sangat menakutkan, memancarkan ki iblis yang kental. Mereka adalah keturunan Raja Iblis, yang lahir di alam puncak binatang iblis transformasi 4 dan dapat dengan lancar melangkah ke alam Raja Iblis jika mereka terus tumbuh tanpa halangan apapun. Ketiga semut sisik emas kecil muncul, melihat sekeliling dengan bingung, tetapi segera mengepung Fang Lin saat mereka melihatnya. Meskipun ketiga semut sisik emas kecil itu tampak ganas dan menakutkan, saat ini, mereka tidak berbahaya seperti 3 anak anjing, menunjukkan kasih sayang yang besar kepada Fang Lin, tampaknya menganggapnya sebagai saudara mereka. Fang Lin menyentuh tubuh ketiga semut sisik emas kecil itu lalu meneteskan darah segarnya untuk dijilati, yang membuat mereka semakin sayang padanya. Ayo, kalian masih kecil, makan dulu beberapa inti iblis untuk memberi nutrisi pada diri kalian, kata Fang Lin sambil tersenyum, mengeluarkan 3 inti iblis.
Ketiga semut sisik emas kecil itu langsung menerkam inti iblis, menggerogotinya dengan penuh semangat. Setelah beberapa kali berderak, mereka membersihkan inti iblis sepenuhnya. Setelah memakan inti iblis, aura ketiga semut sisik emas kecil menguat pesat, namun masih ada jarak yang harus ditempuh sebelum menjadi Raja Iblis. Meskipun ketiga semut sisik emas kecil memiliki potensi besar, mereka baru saja lahir, dan untuk menjadi Raja Iblis masih memerlukan masa pertumbuhan. Fang Lin punya cara untuk membuat mereka menjadi Raja Iblis dengan cepat, tetapi ia belum bisa menerapkannya sekarang. Ia harus menunggu sampai mereka tumbuh sedikit lebih besar, kalau tidak, itu bisa membahayakan tubuh mereka. Bahkan jika mereka menjadi Raja Iblis, akan sulit bagi mereka untuk terus tumbuh setelahnya. Dengan lambaian tangannya, Fang Lin mengumpulkan tiga semut sisik emas kecil ke dalam tas binatang lalu membakar mayat kelabang yang telah layu itu hingga menjadi abu. Kurang dari 2 bulan lagi, aku akan bisa meninggalkan tempat ini. Semoga tidak ada hal aneh yang terjadi selanjutnya. Fang Lin menatap cahaya redup yang jatuh dari atas dan berpikir dalam hati. Fang Lin tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di dunia luar karena, dengan membawa tanda dosa, ia tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Dalam sekejap mata, batas waktu 100 hari semakin dekat. Namun suatu hari, sosok Fang Lin menghilang, lenyap ke kedalaman sumur pil abis tanpa suara dan peringatan apapun, seakan-akan dia menguap begitu saja. Tanda dosa di tubuh Fang Lin juga ikut menghilang. Saat tanda itu menghilang, 2 orang di luar sumur pil abis merasakannya dan segera pergi untuk memeriksanya. Itu terjadi lagi. Kedua orang itu tampak terkejut, Fang Lin menghilang, tanpa suara, begitu saja. Bab 824, Diri Sebelumnya. Di mana aku? Fang Lin melihat sekeliling dengan linglung, benar-benar bingung. Bukankah dia berada di bawah sumur pil abis? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba sampai di sini? Pada saat ini, Fang Lin mendapati dirinya berada di sebuah aula yang sangat megah, di mana sesosok tubuh duduk bersila dengan Tungku Pil di sampingnya. Ketika Fang Lin tersadar dan melihat gaya Tungku Pil, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras, dan dia berdiri di sana dalam keadaan linglung. Bagaimana ini mungkin? Fang Lin hampir tidak percaya, dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Tungku Pil itu bersinar dengan cahaya harta karun yang menyilaukan, dan di permukaannya terukir matahari, bulan, dan bintang-bintang, juga gunung-gunung dan sungai-sungai, dengan bayangan binatang-binatang eksotis yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan muncul di sekitarnya. Tungku Pil ini sangat familiar bagi Fang Lin, karena di kehidupan sebelumnya, setelah mencapai posisi penguasa pil, dia selalu menggunakan kuali ini. Namun, kuali berharga ini seharusnya ikut hancur bersamanya saat usahanya memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati gagal, jadi mengapa pil itu muncul di depan matanya sekarang? Ekspresi Fang Lin tiba-tiba berubah, menjadi terkejut, ketakutan, dan tidak percaya. Dia ingat segalanya di sini, juga mengapa kuali berharga ini muncul di tempat ini. Karena, ini adalah istana Santo Pil. Fang Lin tiba-tiba menoleh ke arah sosok yang duduk bersila, benar saja, orang itu tak lain adalah Fang Lin sendiri. Tepatnya, itu adalah Fang Lin dari kehidupan masa lalunya. 2 Fang Lin di aula besar yang sama, satu dari kehidupan lampau dan satu dari kehidupan saat ini, skenario seperti itu di luar imajinasi Fang Lin. Seolah-olah dia telah melintasi waktu yang sangat lama atau menghancurkan segel waktu, kembali ke tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, melihat kuali berharga yang pernah digunakannya, istana pil suci yang sangat disayanginya, dan dirinya yang dulu. Kenapa ini terjadi? Fang Lin tak percaya. Ia memejamkan mata, berpikir bahwa semua yang dilihatnya hanyalah ilusi, manifestasi ingatannya yang disebabkan oleh suatu kekuatan, dan tentu saja tidak nyata. Saat dia membuka matanya sekali lagi, pemandangan di hadapannya tidak berubah, dia berdiri di aula pemurnian pil di istana pil suci, menatap segala sesuatu yang familiar, termasuk versi dirinya yang bahkan lebih familiar. Fang Lin terhuyung-huyung, guncangannya terlalu hebat, dia tidak pernah membayangkan bisa kembali ke kehidupan masa lalunya. Tidak, tunggu, kalau aku benar-benar kembali, kenapa aku ada 2? Fang Lin tiba-tiba tersadar, keringat dingin mengalir di dahinya saat ia menatap dirinya yang sedang duduk bersila, matanya dipenuhi kebingungan dan kengerian. Fang Lin yang sedang bersila mengenakan jubah panjang berwarna hitam dan putih, kehadirannya tak terduga, duduk di sana seakan-akan semua bintang di surga mengitarinya, seakan-akan ia sedang duduk di puncak langit, menekan semua ciptaan.
Melihat dirinya yang dulu, Fang Lin tak kuasa menahan perasaan sentimental. Itulah keagungan sang penguasa pil, dirinya yang dulu begitu kuat, begitu sombong hingga mampu meremehkan semua pahlawan lain di antara langit dan bumi. Lalu, melihat dirinya yang sekarang, ia begitu lemah hingga terasa menyedihkan. Fang Lin bahkan berpikir, jika versi dirinya yang duduk ini menyerang dirinya yang sekarang, mungkin satu tarikan napas saja sudah cukup untuk menghancurkannya menjadi debu. Fluktuasi aneh dan mengerikan terpancar dari dalam kuali berharga itu, dan bagi mata telanjang, ruang tempat kuali itu berada tampak terus-menerus berputar dan berubah. Pemandangan ini memicu pikiran dalam benak Fang Lin, dan tiba-tiba, dia teringat. Diriku yang dulu sedang menyempurnakan pil reinkarnasi hidup dan mati. Dengan kata lain, apa yang dilihat Fang Lin sekarang sebenarnya adalah dirinya di masa lalu pada saat-saat terakhir kehidupan sebelumnya. Ada dorongan di hati Fang Lin untuk berjalan mendekat, menghentikan Fang Lin yang dulu melanjutkan memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati karena sudah ditakdirkan gagal, jalan yang tidak bisa kembali. Jika masa lalunya berhenti memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati, maka segalanya akan berubah, dan mungkin bahkan seluruh era akan memasuki lintasan yang sama sekali berbeda. Saat pikiran ini muncul, Fang Lin merasa seperti kerasukan, ingin segera mengambil langkah untuk menghalangi dirinya yang dulu. Meskipun tampak absurd, Fang Lin tahu konsekuensi dari terus menyempurnakan pil reinkarnasi hidup dan mati. Jika dia bisa menghentikannya, mungkin banyak hal bisa diubah. Akan tetapi, Fang Lin merasa bahwa ia sama sekali tidak bisa bergerak, meskipun ia merasakan kakinya kokoh menapak tanah, ia tidak dapat melangkah sedikit pun, ia juga tidak dapat bersuara, apalagi menarik perhatian dirinya yang dulu. Seolah-olah Fang Lin dikecualikan dari ruang dan waktu itu sendiri, ia hanyalah orang luar, yang mampu melihat dan mendengar, namun ia tidak termasuk di sini, tidak dapat berbuat apa-apa, hanya dapat menyaksikan segala sesuatu yang terhampar di depan matanya. Fang Lin tidak mau, giginya terkatup rapat dalam usaha sia-sia untuk meraung marah, untuk melangkah maju, untuk mengulurkan tangan. Namun pada akhirnya, semuanya sia-sia. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Seiring berjalannya waktu, fluktuasi yang berasal dari kuali berharga itu menjadi semakin mengerikan, dan selama beberapa saat, rasanya seolah-olah waktu itu sendiri telah berhenti. Dan Fang Lin yang dulu itu, sesekali membuka matanya untuk memeriksa keadaan di dalam kuali, tak pernah menyadari ada orang lain, yang berdiri tak jauh darinya, memperhatikan segala sesuatu. 3 bulan lagi, dan pil tertinggi yang belum pernah ada sebelumnya ini akan kusempurnakan, kata Fang Lin, mantan Kaisar Pil. Meskipun ia seorang penguasa pil, ada sedikit kegembiraan dalam suaranya saat itu. Pil reinkarnasi hidup dan mati tidak ada di dunia, itu adalah konsep yang diajukan oleh Fang Lin setelah ia menjadi penguasa pil. Bahkan di alam tertinggi sekalipun, seseorang tidak dapat lepas dari siklus kehidupan dan kematian, dan umur panjang, kehidupan abadi, akan perlahan berkurang seiring berjalannya waktu. Untuk terbebas dari semua ini, demi transendensi yang nyata, Fang Lin, sebagai penguasa pil, mengemukakan konsep pil reinkarnasi hidup dan mati. Dengan kekuatan pil penentang surga, lompatlah dengan kuat keluar dari siklus kehidupan dan kematian, singkirkan belenggu reinkarnasi, dan raih transendensi sejati dan kehidupan abadi. Itu adalah ide gila, yang bahkan individu paling berbakat dan luar biasa pun tidak akan berani memikirkannya. Tetapi Fang Lin memang memendam pemikiran seperti itu, dia lebih fanatik daripada siapapun di zamannya, bercita-cita untuk mencapai apa yang tidak dapat dicapai oleh para pendahulu maupun penggantinya. Dengan kekuatan pil, membalikkan kehidupan dan kematian, melampaui reinkarnasi, dan menjadi kehidupan yang ada selamanya. Terlebih lagi, Fang Lin tidak hanya mencetuskan konsep ini tetapi juga mewujudkannya, mencurahkan seluruh tenaganya untuk menyempurnakan pil reinkarnasi hidup dan mati. Kini, proses pembuatan pil sudah di depan mata, dengan berbagai pertanda yang telah muncul, membuktikan keistimewaan pil ini. Mata Fang Lin yang dulu membara dengan api yang hebat, dalam ramalannya, pil reinkarnasi hidup dan mati pasti akan berhasil. Mungkin dalam hidup ini, aku hanya bisa memurnikan satu pil reinkarnasi hidup dan mati, tapi itu sudah cukup. Ayahku adalah seorang martial lord dengan umur panjang yang hampir tak terbatas, pil ini akan kuwariskan untuk ibuku, gumam Fang Lin yang dulu. Tak jauh dari situ, Fang Lin yang sekarang menatap dirinya yang dulu dengan sedih. Bab 825, Kebenaran tentang Kegagalan.
Hanya Fang Lin di kehidupan ini yang tahu bahwa pil reinkarnasi hidup dan mati pada akhirnya tidak mungkin untuk disempurnakan, dan sejak saat ia mulai menyempurnakannya, segalanya ditakdirkan menjadi tragedi. Seiring berjalannya waktu, Fang Lin, seperti orang yang lalu lalang di masa lalu, menyaksikan masa lalunya terus menyempurnakan pil reinkarnasi hidup dan mati, menyebabkan pil di dalam kuali harta karun itu berangsur-angsur terbentuk. Makin banyak anomali muncul antara langit dan bumi, dan di luar istana Saint Pil, sering kali terjadi pemandangan mengerikan seolah-olah langit dan bumi terbalik. Setiap kali ada pil yang tak tertandingi keluar dari tungku, fenomena akan terjadi antara langit dan bumi. Banyaknya jumlah dan sifat mengejutkan dari fenomena ini menunjukkan betapa mengerikannya pil reinkarnasi hidup dan mati yang coba disempurnakan Fang Lin. Segala sesuatunya tampak berjalan sesuai dengan prediksi Fang Lin di kehidupan lampau. Dan Fang Lin di kehidupan ini hanya bisa diam menyaksikan semua itu, tidak mampu menghentikannya, dan hanya menunggu apa yang akan terjadi. Hari itu, akhirnya tiba. Fang Lin ingat dengan jelas bahwa 3 hari sebelum pil reinkarnasi hidup dan mati dijadwalkan selesai, dia pernah pergi menemui orang tuanya. Dan benar saja, Fang Lin di kehidupan sebelumnya meninggalkan aula pemurnian pil dan tidak kembali hingga 3 hari kemudian. Menatap kuali harta karun yang kini penuh retakan, Fang Lin di kehidupan ini dan di kehidupan sebelumnya tahu bahwa pil reinkarnasi hidup dan mati akan segera habis. Namun bedanya, mata Fang Lin di kehidupan lampau dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Sedangkan Fang Lin di kehidupan ini tidak ingin melihat kejadian menyedihkan akibat kegagalan tersebut. Meskipun semua itu merupakan sesuatu yang pernah dialaminya, Fang Lin saat ini tidak ingin melihatnya lagi, dia juga tidak ingin menderita penderitaan seperti itu lagi. Tetapi betapapun sulitnya Fang Lin menerimanya, semuanya sudah terjadi. Seluruh aula besar bergemuruh, dan hal yang sama terjadi di seluruh istana Pil Sein. Pil yang tak terduga itu akan segera terbentuk dan keluar dari tungku. Pada saat itu, langit kehilangan warnanya, bahkan bintang-bintang pun berjatuhan, dan matahari serta bulan pun ketakutan. Di mata orang biasa, ini adalah kiamat sesungguhnya, tetapi bagi banyak makhluk perkasa, ini adalah tanda bahwa pil suci yang luar biasa akan segera muncul. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada istana Saint Pil, dan banyak orang bersemangat untuk pil sovereign, yang bakatnya tak tertandingi sepanjang masa. Di dalam aula besar, Fang Lin di kehidupan lampau dipenuhi kegembiraan, mengamati tungku pil, dia hampir bisa melihat pil misterius dan bulat, perlahan muncul di tengah aura yang melonjak. Dan pada saat ini, anomali terjadi. Sosok yang menakutkan tiba-tiba muncul di dalam aula besar, dengan wajah yang tidak dapat dikenali diselimuti oleh kekuatan tak terlihat. Sosok itu muncul terlalu tiba-tiba, dan Fang Lin di kehidupan sebelumnya tidak sempat waspada, sebelum ia menghantam kuali harta karun itu dengan telapak tangannya. Tidak, Fang Lin dari kehidupan sebelumnya meraung dengan marah, matanya hampir terbelah karena amarah, ingin menghancurkan sosok itu dan menyelamatkan segalanya. Sayangnya, tidak ada yang bisa diselamatkan, dan pil reinkarnasi hidup dan mati akhirnya tidak benar-benar disempurnakan. Di saat yang paling krusial, kuali harta karun dihancurkan oleh sosok misterius itu. Karena kuali telah hancur, pil reinkarnasi hidup dan mati yang ada di dalamnya juga terkena dampak, dan pil yang tadinya akan berhasil, tiba-tiba gagal saat itu juga. Setelah sosok misterius itu mulai bergerak, mereka langsung menghilang seakan-akan tidak pernah ada di sana, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tetapi Fang Lin di kehidupan ini menyadari bahwa sebelum sosok itu menghilang, sosok itu tampak melirik ke arahnya, mengirimkan rasa dingin ke seluruh tubuh Fang Lin. Dia bisa melihatku. Fang Lin terkejut, tetapi sosok itu tampaknya hanya melirik sekilas sebelum menghilang tanpa jejak. Terburu-buru dia datang, terburu-buru dia pergi, tetapi tindakan yang dilakukannya sungguh menggemparkan. Pada saat inilah Fang Lin benar-benar memahami bahwa dia tidak gagal dalam kehidupan sebelumnya, kemunculan sosok misterius inilah yang menyebabkan kejatuhannya yang terakhir. Ledakan. Kuali berharga itu hancur berkeping-keping, dan kekuatan mengerikan yang tak terbatas menyapu. Ini adalah kekuatan penghancur yang mampu memusnahkan segalanya, sebuah letusan kekuatan reinkarnasi hidup dan mati. Di kehidupan sebelumnya, meskipun Fang Lin memiliki kemampuan pil sovereign dan memiliki kultivasi serta kekuatan yang hebat, dia tetap kalah saat menghadapi kekuatan tersebut. Dalam kehidupan ini, penglihatan Fang Lin juga menjadi gelap, dan saat ia sadar kembali,
ia mendapati dirinya terombang-ambing dalam kegelapan, tubuhnya mengambang seperti daun tanpa akar, mengembara tanpa kesadaran, tanpa tujuan untuk mendarat dan tanpa tempat yang dapat disebut rumah. Siapa dia? Kenapa dia begitu ingin mencelakaiku? Fang Lin meraung dalam hati, geram setelah melihat dengan jelas apa yang terjadi di masa lalu. Jika sosok misterius itu berdiri di hadapannya sekarang, Fang Lin pasti akan melawannya sampai mati. Gara-gara campur tangan sosok misterius itulah, kerja kerasnya selama ini jadi sia-sia dan mengantarkannya pada era aneh ini. Semua ini disebabkan oleh sosok misterius, pelaku utama. Setelah beberapa saat, Fang Lin akhirnya berhasil menenangkan diri, memandang segala sesuatu dengan hati sedih. Apakah aku akan menjadi penjahat lain yang menghilang di bawah sumur pil abis, seperti 3 penjahat sebelumnya? Hati Fang Lin terasa getir, dan wajahnya menyunggingkan senyum sedih. Kegelapan ini terlalu sunyi, hampa tanpa suara apapun, hanya napas dan detak jantungnya sendiri yang terdengar. Fang Lin memejamkan mata, merasa sangat lelah. Ia ingin tidur saja, tidak memperhatikan apapun, tidak memikirkan apapun. Tanpa disadari, kesadaran Fang Lin kabur, dan dia hampir tertidur sepenuhnya, dengan ekspresi damai di wajahnya seolah-olah dia telah kembali ke pelukan ibunya. Fang Lin tidak tahu bahwa di tempat ini, begitu dia benar-benar tertidur, dia tidak akan pernah bangun lagi, tetapi akan terus melayang di sini hingga kematiannya. Waktu berlalu tanpa terasa, dan Fang Lin hampir tertidur lelap, tidak merasakan berlalunya waktu maupun masalah atau kesedihan apapun. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul, seakan-akan fajar menyingsing di malam hari, atau batu yang memecah permukaan air yang tenang. Kau datang ke tempat ini terlalu cepat. Di tengah kabut, Fang Lin seperti mendengar sebuah suara, samar dan tak jelas, terdengar jauh maupun dekat, tak begitu jelas. Tangan itu terulur ke arah Fang Lin, membesar dan mencengkeramnya seluruhnya. Di luar sumur pil abis, 2 pria parubaya ragu-ragu apakah mereka harus melapor kepada atasan mereka ketika mereka tiba-tiba merasakan aura jejak dosa yang terpancar dari bawah sumur pil abis. Apa? Kedua pria itu terkejut dan segera memasuki sumur pil abis untuk memeriksa. Mereka melihat Fang Lin duduk bersila di dasar sumur pil abis, tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Namun, keduanya memasang ekspresi seolah-olah mereka telah melihat hantu, karena mereka telah berada di luar sumur pil abis sepanjang waktu. Sebelumnya tidak ada bayangan hantu, dan Fang Lin tiba-tiba menghilang lalu muncul tiba-tiba pula, yang sungguh sangat menakutkan. Apakah kalian berdua membutuhkan sesuatu? Fang Lin membuka matanya, melirik kedua pria parubaya itu, dan bertanya. Bab 826, tidak tertarik. 2 pria parubaya menatap Fang Lin dengan ekspresi aneh di mata mereka. Pria berbaju abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kemana kamu pergi sekarang? Fang Lin tampak bingung, murid itu ada di sini sejak lama, dan tidak pergi kemanapun. Kau jelas menghilang beberapa saat yang lalu dan kemudian tiba-tiba muncul kembali, apa kau benar-benar tidak tahu? Tanya pria parubaya lainnya dengan wajah penuh kejutan. Fang Lin mengerutkan alisnya, wajahnya dipenuhi kebingungan, menggelengkan kepalanya, murid itu tidak menyadari apapun, dan dia juga tidak pernah meninggalkan tempat ini. Kini, giliran kedua pria parubaya itu yang kebingungan. Apa yang terjadi? Mungkinkah Fang Lin benar-benar tidak menyadari dirinya menghilang di bawah sumur pil abis? Atau mungkinkah Fang Lin sengaja berpura-pura tidak menyadari? Kau benar-benar tidak merasakan apa-apa. Pria berbaju abu-abu itu menatap Fang Lin dengan tatapan curiga. Fang Lin terus menggelengkan kepalanya, sikapnya tidak menunjukkan kekurangan apapun, seolah-olah dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Meski diliputi keraguan, karena Fang Lin tidak mempunyai jawaban yang bisa diberikan, kedua pria itu tidak mendesak lebih jauh, lagi pula, mereka pun agak bingung. Setelah memberi Fang Lin beberapa peringatan, kedua pria itu kemudian meninggalkan sumur pil abis. Baru setelah kedua pria itu pergi, ekspresi Fang Lin berubah serius. Apakah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi, atau memang nyata? Fang Lin merenung dalam hati, kejadian-kejadian yang telah terjadi terus terputar di benaknya dan tak kunjung pudar. Terutama suara samar yang didengarnya saat ia hendak ditelan kegelapan, siapakah itu? Fang Lin diliputi keraguan, bahkan mulai bertanya-tanya apakah dunia tempat dia berada sekarang nyata atau ilusi. Tidak, semua yang ada di sini nyata, apa yang kulihat sebelumnya, apa yang kualami, semuanya nyata juga. Tiba-tiba,
Fang Lin menjadi jernih, matanya kosong dari kebingungan. Alasan aku bisa kembali ke masa itu mungkin terkait dengan keanehan tempat ini. Sebelumnya, 3 orang lainnya juga menghilang secara misterius di sini. Mungkin mereka, sepertiku, berkelana ke masa yang bukan masa kini. Aku bisa kembali, tetapi ketiga orang itu tidak bisa dan telah menghilang selamanya. Fang Lin berpikir dalam hati, matanya bersinar dengan cahaya yang dalam. Siapa sosok misterius itu? Kenapa dia ingin merusak proses pemurnian pil reinkarnasi hidup dan matiku? Dan siapa yang menarikku kembali dari kegelapan? Apakah ayahku? Sambil merenung, Fang Lin menepuk-nepuk tas Istana Sembilan dan mengeluarkan sebuah gulungan. Membuka gulungan itu, Fang Lin memandang sosok ibunya, Bai Qingsui, dari belakang dan perlahan-lahan menenangkan pikirannya. Betapapun banyaknya keraguan dan misteri yang ada, Fang Lin tak membiarkan dirinya kehilangan hati nuraninya. Ia percaya suatu hari nanti, ia akan kembali ke puncak, mengungkap segalanya, dan melihat semua kebenaran. Dengan pikiran yang tenang, Fang Lin menyimpan gulungan itu, mengoperasikan mantra melintasi langit 9 kuali, dan terus berkultivasi dalam diam, menunggu hari di mana ia akan meninggalkan sumur pil jurang. Dalam sekejap mata, 100 hari telah berlalu. Pada hari meninggalkan sumur pil abis, Kepala Balai Kota Utara, Ye Mengxian, secara pribadi datang untuk membawa Fang Lin kembali ke Balai Kota Utara. Fang Lin melompat dari sumur pil abis, kembali ke permukaan, sinar matahari yang telah lama dirindukan menyinarinya, mengusir semua hawa dingin dari sumur. Salam, Guru. Melihat Ye Mengxian, Fang Lin memberi hormat dengan hormat. Ye Mengxian mengangguk, hatinya yang cemas akhirnya mereda. Fang Lin aman dan sehat, tidak seperti 3 penyuling pil yang pernah diam-diam menghilang di bawah sumur pil abis. Faktanya, Fang Lin memang menghilang diam-diam, tetapi tidak seperti ketiga penyuling pil itu. Fang Lin telah kembali, sedangkan ketiganya tidak akan pernah kembali. Dua pria parubaya yang berdiri di samping memiliki ekspresi aneh, tampaknya ingin memberitahu Ye Mengxian tentang hilangnya Fang Lin, tetapi setelah dipikir-pikir lebih jauh, dengan Fang Lin berdiri di sana tanpa terluka, memberitahu Ye Mengxian tampaknya tidak ada artinya. Demikianlah kedua lelaki itu terdiam, tidak berkata apa-apa lagi, dan setelah menghilangkan tanda kejahatan dari Fang Lin, mereka memberi isyarat bahwa dia boleh pergi. Setelah itu, Ye Mengxian membawa Fang Lin meninggalkan tempat itu dan kembali ke Balai Kota Utara. Dengan kembalinya Fang Lin, warga Balai Kota Utara keluar untuk menyambutnya. Lagi pula, Fang Lin sekarang adalah satu-satunya murid Ye Mengxian, calon pemimpin Balai Kota Utara, jadi kepulangannya yang selamat layak mendapat sambutan resmi. Setelah bertukar basa-basi, Fang Lin menyadari ketidakhadiran Dugu Nian dan tidak dapat menahan perasaan bingung. Keluarga Dugu datang dan membawanya pergi, Ye Mengxian memberitahu Fang Lin. Mendengar ini, Fang Lin segera mengerutkan alisnya. Tidak perlu khawatir, gadis Dugu Nian sendiri yang memilih untuk kembali bersama keluarga Dugu, kata Ye Mengxian, mengetahui bahwa Fang Lin pernah membuat keributan di kota Xuan demi Dugu Nian, menimbulkan keresahan di negeri Xuan, dan takut dia mungkin akan secara impulsif menyerbu keluarga Dugu dengan marah. Mendengar Dugu Nian telah secara sukarela pergi bersama keluarga Dugu, Fang Lin merasa lega, menduga bahwa gadis itu mempunyai rencananya sendiri. Meskipun demikian, Fang Lin menghubungi Dugu Nian menggunakan slip giok, yang segera ditanggapi Dugu Nian dengan mengatakan bahwa dia telah pergi ke keluarga Dugu untuk mencari bahan-bahan guna memperbaiki sitar. Aku mengerti, Fang Lin mengakhiri percakapan dengan Dugu Nian, menyadari bahwa dia telah kembali ke keluarga Dugu untuk memperbaiki sitar kuno. Fang Lin, kompetisi bakat 9 negara akan segera dimulai, apa rencanamu? Ye Mengxian bertanya dengan serius pada Fang Lin. Fang Lin terkejut dan bertanya dengan bingung, pertandingan bakat 9 negara. Apa itu? Ye Mengxian juga sempat terkejut, lalu tersenyum dan berkata, sepertinya kau tidak tahu. Ajang bakat 9 negara diselenggarakan bersama oleh 3 kaisar, setiap seniman bela diri di bawah 40 tahun dari 9 negara dapat mendaftar. Mendengar ini, kebingungan Fang Lin semakin dalam, apa manfaat berpartisipasi dalam pertempuran bakat 9 negara? Ye Mengxian tidak bisa menahan tawa, maksudmu, kamu tidak akan berpartisipasi jika tidak ada manfaatnya. Fang Lin mengangguk dengan sungguh-sungguh, memang tidak berminat untuk bergabung tanpa manfaat apapun. Ye Mengxian kehilangan kata-kata, apa kepala orang ini retak. Saat ini,
Banyak sekali individu berbakat dari 9 negara sedang bersemangat mempersiapkan diri untuk ajang bakat 9 negara ini, dan kau, Fang Lin, yang cukup terkenal sebagai seorang talenta, tidak ingin ikut serta dalam ajang bakat 9 negara hanya karena tidak ada keuntungannya. Fang Lin, ajang bakat 9 negara adalah acara akbar, semua bakat dari 9 negara akan berpartisipasi, dan banyak bakat dari aliansi pil kita juga akan bergabung. Dengan kekuatanmu, meskipun kau tidak masuk 100 besar, setidaknya kau akan berada di 1000 besar. Aliansi pil akan memberikan hadiah berdasarkan peringkat, dan 3 negara teratas juga akan memberikan hadiah, jelas Ye Mengxian. Baru saat mendengar tentang hadiahnya, Fang Lin menunjukkan minat, tetapi setelah mendengar Ye Mengxian mengatakan dia hanya bisa masuk ke dalam 1000 teratas, dia langsung merasa tidak senang. Bab 827, Aturan Pertempuran Bakat. Tuan, Anda benar-benar meremehkan saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya hanya bisa masuk dalam 1000 besar? Kata Fang Lin, tidak puas. Ye Mengxian tersenyum lembut, bukannya aku meremehkanmu, tapi aku hanya bersikap realistis. Kali ini, kompetisi dalam pertempuran bakat 9 negara berbeda dari sebelumnya, yang memperbolehkan partisipasi mereka yang berusia di bawah 40 tahun, termasuk para talenta tangguh dari 3 negara atas. Jika kau memang bisa masuk dalam 1000 besar, itu sudah menjadi perkiraan terbaikku untukmu. Mendengar ini, Fang Lin menatap Ye Mengxian dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Tuan, Anda belum berusia 40 tahun, kan? Mendengar kata-kata ini, wajah cantik Ye Mengxian berubah dingin. Apakah menurutmu aku terlihat sangat tua? Fang Lin menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, tidak, guru masih muda dan cantik, tentu saja saya tidak akan berpikir begitu. Lalu apa maksudmu dengan bertanya apakah aku berumur 40? Ye Mengxian menatap Fang Lin dengan nada tidak ramah. Fang Lin berkata dengan lemah, bukankah guru mengatakan bahwa siapapun yang berusia di bawah 40 tahun dapat berpartisipasi dalam pertempuran bakat 9 negara? Saya penasaran apakah guru juga akan berpartisipasi. Ye Mengxian mendengus dan dengan malas duduk di kursi besi Hallmaster, berkata, menurut aturan, saya memang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Namun, ada aturan di aliansi pil bahwa seorang Hallmaster tidak boleh ikut serta dalam urusan 9 negara, jadi saya tidak akan berpartisipasi. Mendengar kata-kata ini, Fang Lin mengucapkan, oh, dan menunjukkan ekspresi termenung di wajahnya. Bagaimana? Apakah kamu ingin berpartisipasi? Melihat Fang Lin terdiam, Ye Mengxian bertanya lagi. Fang Lin menggaruk kepalanya, karena ada hadiah, mengapa tidak berpartisipasi? Meskipun kau tidak mau, sekarang sudah terlambat. Aku sudah mendaftarkanmu, dan sekarang namamu sudah ada di daftar untuk pertempuran bakat 9 negara, kata Ye Mengxian santai. Sudut mulut Fang Lin berkedut. Setelah semua pembicaraan ini, kamu sudah mendaftarkanku dan masih bertanya apakah aku bersedia berpartisipasi. Ada hal-hal yang perlu kalian ingat. Pertempuran bakat 9 negara tidak bisa dianggap remeh, kalian tidak boleh menahan apapun dan harus berjuang untuk peringkat yang lebih tinggi. Jika kalian cukup beruntung untuk masuk dalam 500 besar, akan ada lebih banyak keuntungan, kata Ye Mengxian serius. Fang Lin menganggukkan kepalanya, berpikir bahwa karena dia sudah masuk, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk meraih peringkat yang lebih tinggi. Bakat-bakat dari 3 negara atas. Aku benar-benar ingin merasakannya sendiri, pikir Fang Lin dalam hati. Hari ajang bakat 9 negara semakin dekat, dan para peserta terus berdatangan tanpa henti. Lagi pula, 9 negara itu luas, dengan banyak sekali bakat dan jenius yang belum dikenal yang ingin menunjukkan diri dalam ajang ini. Fang Lin sedang aktif mempersiapkan diri. Menurut Ye Mengxian, dengan kekuatannya, ia bisa masuk ke 1000 besar, tetapi menembus 500 besar akan jauh lebih sulit. Meskipun Ye Mengxian tidak sepenuhnya menyadari kekuatan Fang Lin yang sebenarnya, kata-katanya menunjukkan bahwa pertempuran bakat 9 negara ini memang melibatkan banyak pesaing tangguh. Meskipun Fang Lin percaya diri, ia tidak sombong sampai terlena. Di antara tanah luas 9 negara, pasti ada orang lain yang lebih kuat darinya. Misalnya, di antara para tokoh muda berpengaruh di 3 negara atas yang pernah didengar Fang Lin, ada beberapa yang luar biasa kuatnya, salah satu di antara mereka dapat menimbulkan sensasi di seluruh penjuru. Fang Lin belum pernah berhadapan dengan satu pun talenta dari 3 negara atas, dan dia bersemangat untuk beradu tinju dengan para jagoan muda di sana.
Adapun mengenai aturan pertempuran bakat 9 negara, Fang Lin memiliki beberapa pemahaman. Semua seniman bela diri yang berpartisipasi akan diacak urutannya, dan pertarungan akan dilakukan melalui pertarungan arena. Terlepas dari menang atau kalahnya mereka, hasil pertandingan akan dicatat. Jika salah satu dari mereka kalah 10 kali berturut-turut, mereka akan kehilangan kualifikasi dan tersingkir dari kompetisi. Selain itu, jika seseorang mengakumulasikan 30 kekalahan, mereka juga akan tereliminasi. Dengan kata lain, untuk terus menanjak lebih tinggi dalam peringkat talenta pertempuran 9 negara dan bersaing untuk mendapatkan tempat yang lebih baik, dua persyaratan dasar adalah tidak kalah dalam 10 pertarungan berturut-turut dan memastikan jumlah kekalahan tidak mencapai 30. Dan demi keadilan, seniman bela diri dari 3 negara atas yang mendaftar dipisahkan dari mereka yang berasal dari 3 kerajaan tengah dan bawah, mereka tidak akan ditandingkan satu sama lain di babak awal kompetisi. Pengaturan ini merupakan keringanan bagi para seniman bela diri di 3 kerajaan tengah dan bawah dan dipandang sangat masuk akal. Situasinya memang seperti itu, pengaturan ini memungkinkan para seniman bela diri dari 3 kerajaan tengah dan bawah memiliki lebih banyak peluang tanpa membuatnya terlalu mudah bagi para seniman bela diri dari 3 negara atas untuk maju. Tentu saja, mereka yang ditakdirkan untuk bertemu pada akhirnya akan bertemu, itu hanya masalah cepat atau lambat. Namun, beberapa orang berbakat dari 3 negara atas tidak puas dengan pengaturan ini. Meskipun mereka berasal dari 3 negara atas, mereka juga menyadari keterbatasan mereka. Terlalu banyak orang berbakat dan berkuasa di 3 negara atas, dan beberapa dari mereka terutama berniat memanfaatkan orang-orang dari 3 kerajaan tengah dan 3 kerajaan bawah untuk meningkatkan peringkat mereka. Rencana ini menghancurkan harapan mereka begitu diumumkan. Akibatnya, para talenta dari 3 negara atas harus bersaing terlebih dahulu, menyingkirkan mereka yang tidak cukup kuat. Hanya talenta sejati dari 3 negara atas yang akan tersisa. Dan pada saat itu, para talenta dari 3 kerajaan tengah dan bawah akan menghadapi tokoh-tokoh yang benar-benar tangguh dari 3 negara atas. Singkatnya, itu adalah medan perang bagi yang kuat, dan pada akhirnya, hanya bakat sejati yang akan bersinar terang. Sebelum pembukaan pertempuran bakat 9 negara, semua seniman bela diri terdaftar menerima merek giok. Selama mereka membawa merek giok, setelah acara dimulai, mereka akan dipindahkan ke ruang terpisah, tempat pertempuran akan berlangsung. Mengingat banyaknya peserta yang tersebar di wilayah yang luas, acara ini terpaksa diselenggarakan dengan cara ini. Namun, proyeksi pertandingan dan papan peringkat talenta terkini akan ditampilkan di semua kota besar di 9 negara, sehingga orang-orang di luar dapat menyaksikan pertandingan dan memantau perubahan pada papan peringkat. Papan peringkat bakat memberi peringkat hingga 10.000 nama, peringkat apapun di atas itu tidak akan disertakan dalam papan peringkat. Saat Fang Lin aktif bersiap untuk pertempuran, Dugu Nian kembali ke balai kota utara dari keluarga Dugu. Lihat, sitarnya sudah kuperbaiki, kata Dugu Nian, dengan bangga mengeluarkan sitarnya seperti barang berharga. Senar-senar sitar yang putus kini telah tersambung sepenuhnya. Tali itu berwarna keemasan dan berkilauan samar, memancarkan aura yang luar biasa. Fang Lin menunjukkan ekspresi terkejut, apa ini? Dugu Nian berkata dengan angkuh, ini adalah benang sutra penyelamat ulat sutra darah emas. Aku berhasil mendapatkannya dengan susah payah dari kakek. Fang Lin mengangguk dan memetik senar sitar, menghasilkan suara renyah dan merdu yang menyebarkan gelombang suara tak terlihat. Ngomong-ngomong, kamu bisa main sitar? Tanya Fang Lin. Dugu Nian meliriknya dengan jijik, Nona tahu segalanya tentang musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Ya. Tidak seperti kamu yang hanya bisa memainkan seruling jelek.